Hasil sensus penduduk 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia melambat. Dari 1,49% pada periode 2000 hingga 2010 menjadi 1,25% pada periode 2010 hingga 2020. Walaupun melambat, jumlah penduduk Indonesia hingga September 2020 tercatat 270.203.917 jiwa. Ini artinya ada penambahan sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan sensus penduduk tahun 2010. Maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi. Badan Pusat Statistik melaporkan ada tambahan penduduk miskin di Indonesia jika dibandingkan dengan tahun lalu. Per Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia berjumlah 27,54 juta orang. Jumlah penduduk miskin ini naik sebanyak 1,12 juta orang jika dibandingkan Maret tahun lalu. Meskipun naik di bulan Maret, ternyata jumlah penduduk miskin sempat turun pada September tahun lalu. Kalau berdasarkan persentasenya, penduduk miskin di bulan Maret 10,14%, ini turun 0,05% kalau dibandingkan dengan September 2020, kata Kepala BPS Margo Yuwono, seperti dimuat di kompas.com. Dalam diskusi publik yang diselenggarakan Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, ada hubungan antara kondisi pandemi, pelaksanaan PPKM, dan juga perlambatan ekonomi. Peneliti INDEF mencatat realisasi belanja daerah masih lambat, sehingga kegiatan ekonomi tidak berjalan maksimal. Sementara itu, ancaman PHK bagi buruh yang tidak bekerja selama pemberlakuan PPKM darurat juga sudah di depan mata. Jika PPKM darurat diperpanjang, maka beban perusahaan akan semakin besar. Padahal sebelumnya sudah 20% pekerja kontrak yang dirumahkan sejak pandemi tahun lalu. Hal serupa juga dikeluhkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengelolaan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) yang meminta bantuan pemerintah bagi para pengelola pusat belanja jika nanti PPKM darurat diperpanjang. Kondisi sebelum PPKM darurat sudah cukup memberatkan pengusaha dengan beban operasional yang tinggi. Padahal jumlah kunjungan ke pusat perbelanjaan masih sangat dibatasi. Peningkatan penduduk miskin memang bisa terjadi karena banyak faktor. Kategori penduduk miskin menurut BPS adalah masyarakat yang pengeluaran per kapitanya di bawah atau kurang dari Rp472.525 per bulan. Perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19 berpotensi menambah angka pengangguran di dalam negeri. Apalagi sektor UMKM yang mendominasi bursa tenaga kerja Indonesia menjadi sektor pertama yang menghadapi tekanan akibat penurunan aktivitas ekonomi. Di sisi lain, ekonom senior Indef Afiliani menyebut kemampuan sektor usaha besar dalam menjaga cash flow dan mencegah pemutusan hubungan kerja diprediksi hanya bisa bertahan hingga Juli ini. Percepatan pemulihan ekonomi diharapkan bisa dilakukan untuk mencegah PHK secara besar-besaran. Sementara itu, pemerhati Ketenagakerjaan Indonesia Abdul Malik menyarankan agar pemerintah membentuk sistem yang saling terintegrasi antara dunia usaha dengan lembaga pendidikan vokasi. Skill yang diajarkan dalam pendidikan vokasi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan industri. Pemerintah juga diharapkan dapat melibatkan sektor swasta dalam penerapan pendidikan vokasi di dalam program Kartu Prakerja, sehingga peningkatan skill tenaga kerja dapat memiliki pondasi teori dan praktek yang kuat. Saudara, pandemi COVID-19 menyisakan masalah ketenagakerjaan yang cukup pelik. Banyak orang sulit mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru saja lulus. Badan Pusat Statistik mengemukakan tingkat pengangguran terbuka melesat dalam setahun. Sebelum pandemi, saudara, pada bulan Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka masih di angka 4,94%. Setahun kemudian, angka ini melonjak menjadi 6,26%, saudara. Dalam rapat kerja bersama DPR Senin kemarin, Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan pengangguran akibat pandemi ini yang menerpa kita justru yang menjadi catatan adalah pengangguran pada usia muda itu lumayan tinggi. Jadi pada kelompok muda terjadi pengangguran ya bertambah cukup tinggi.
Sementara jika dilihat dari kelompok usia, Saudara, 20 hingga 24 tahun ada kenaikan 3,36% poin dalam setahun menjadi 17,66% pada Februari 2021. Sedangkan dalam kelompok usia 25 sampai 29 tahun pertumbuhannya 2,26% menjadi 9,27%. Aktivitas ekonomi yang kini semakin menurun sehubungan dengan pandemi virus corona diketahui membawa imbas pemutusan hubungan kerja atau PHK di Depok, Jawa Barat. Diketahui menurut catatan Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Ramayana Depok menjadi perusahaan pertama yang melakukan gelombang PHK terhadap ratusan pegawai. Diketahui video suasana haru yang pecah di kalangan para pegawai ketika mereka tahu bahwa mereka akan berpisah dan terkena PHK pun menjadi viral di media sosial. Di sana bukan hanya pegawai asli, melainkan sejumlah pegawai dan gerai-gerai yang titip edar di Ramayana Depok juga terpaksa angkat kobar. Mantau pun sejauh ini mencatat sudah ada 159 pegawai di Ramayana Depok yang terdampak PHK. Disebutkan bahwa keputusan PHK ini diambil manajemen Ramayana Depok atas instruksi manajemen pusat, dengan mulanya menutup sementara 1 sampai dengan 2 bulan toko sambil memantau situasi. Manto menjamin bahwa ratusan pegawai di Ramayana Depok yang terdampak PHK akan didaftarkan untuk program Kartu Prakerja di ranah pemerintah pusat. Manajemen Ramayana Depok menjamin pada Dinas Tenaga Kerja Kota Depok untuk menuntaskan kewajiban mereka terhadap hak-hak para pegawai mereka akibat PHK.